Pasangan suami istri Glory Chow Winky dan Moon Siu Yutyi sejak tahun 80-an sudah menekuni bisnis jual beli properti di Hong Kong. Keduanya berencana pensiun ketika tragedi itu terjadi pada tahun 2013. Glory dan Moon memiliki dua orang putra yang sulung bernama Chow Ho Ying, sedangkan yang bungsu bernama Henry Chow Hui Leung. Mereka berempat menetap di sebuah apartemen yang berada di kawasan Sai Ying Pun, bagian barat Hong Kong yang padat penduduk. Hubungan antara pasangan Chow dengan kedua putra mereka terjalin dengan sangat kaku dan dingin. Ho Ying dan adiknya Henry tidak pernah merasakan pelukan sayang atau pujian dari orang tua mereka. Tetapi bukan berarti Glory dan Moon tidak sayang pada keduanya. Glory dan Moon adalah tipe orang tua kuno yang masih meyakini gelar akademi adalah satu-satunya jaminan seseorang hidup sukses dan bahagia di kemudian hari. Itu sebabnya mereka sangat disiplin dalam urusan pendidikan, bahkan rela melakukan apa saja agar Ho Ying dan adiknya Henry berhasil meraih gelar. Sayangnya, itu semua tidak sejalan dengan harapan Henry Chow, putra bungsu mereka yang manja. Meski memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, tetapi pemuda itu egois dan hidup seenaknya sendiri. Henry Chow lahir pada tanggal 7 Juni tahun 83. Sejak kecil, Henry suka menyendiri dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Selain itu, dia juga kesulitan bersosialisasi. Moon Siu sering mendorong Henry melakukan berbagai macam kegiatan tambahan agar putranya itu punya keahlian lain. Salah satunya adalah les piano yang sangat dibenci oleh Henry. Di sekolah, prestasi Henry tidak terlalu membanggakan. Bahkan ketika duduk di bangku SMA, Henry gagal dalam ujian 5 tahunan yang wajib dilakukan para siswa di Hong Kong bila ingin melanjutkan kuliah. Meski begitu, Glory dan Moon tetap berjuang agar putra mereka bisa kuliah dan meraih gelar. Akhirnya pada tahun 2000, mereka mengirim Henry ke Australia untuk kuliah. Henry diterima di Universitas Negeri yang ada di kota Canberra, mengambil jurusan ilmu aktuaria yang terkenal sulit. Sayangnya Henry jadi korban perundungan di sana, hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah karena merasa sangat tertekan. Pada tahun 2003, Henry kembali ke Hong Kong tanpa gelar seperti harapan orang tuanya. Agar ayah dan ibunya tidak kecewa, Henry mengaku sudah lulus. Tetapi kebohongan Henry ketahuan hingga membuat ayah dan ibunya merasa sangat kecewa. Kegagalan Henry di Australia menjadi pemicu pertengkaran yang semakin sering terjadi antara dirinya dan orang tuanya, sehingga Henry memilih untuk mengurung diri dalam kamarnya demi menghindari keributan. Setiap hari, kerjaannya hanya main game online, di mana dia merasa dihargai oleh teman-temannya di dunia maya. Kepada mereka, Henry mengaku dirinya adalah seorang psikopat. Sepertinya pikiran Henry sudah dikuasai oleh permainan online hingga jadi setengah waras. Dalam urusan percintaan, Henry yang narsis seringkali gagal karena dia memang tidak bisa mencintai orang lain selain dirinya sendiri. Bahkan dia tidak mau mengakui putrinya hasil hubungan dengan salah satu pacarnya dan merahasiakan hal ini dari orang tuanya. Perilaku Henry yang kekanakan itu membuat ayah dan ibunya jadi sangat kesal dan kecewa karena Henry tidak berusaha memperbaiki kegagalannya dan seolah sengaja menyia-nyiakan hidupnya sendiri. Glory dan Moon mengingatkan Henry untuk segera mencari pekerjaan agar bisa hidup mandiri dan berhenti menggantungkan hidup pada mereka. Sayangnya, Henry juga gagal dalam urusan pekerjaan dan tidak pernah awet bekerja di satu tempat karena perilakunya yang buruk. Di antara semua kegagalan dalam hidupnya, Henry paling sukses jadi pianis. Tetapi dia merahasiakan hal itu dari orang tuanya. Pada tahun 2007, Henry berkenalan dengan seorang rekan kerja bernama Angus Che Chun Kee yang berusia 6 tahun lebih tua darinya.
Angus dikenal sebagai sosok yang lembut dan baik hati. Sayangnya dia tidak punya pendirian yang kuat, sehingga gampang dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh orang lain. Berbeda dengan Henry yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata tapi pemalas. Tingkat kecerdasan Angus justru di bawah rata-rata. Itu sebabnya dia gagal di bidang akademis. Bila Henry gagal dalam urusan cinta karena dia narsis, Angus justru kurang beruntung karena sering dikecewakan dan ditipu wanita. Cinta pertamanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Kemudian dia menikah, tetapi istrinya ternyata seorang penipu yang hanya memanfaatkan Angus untuk mendapatkan kewarganegaraan. Angus yang patah hati kemudian memutuskan untuk pindah ke New Zealand. Sialnya, Angus ditipu lagi oleh seorang wanita yang tega menilep semua hartanya. Pada tahun 2010, Angus terpaksa kembali ke Hong Kong. Sekembalinya Angus, dia tenggelam dalam keputusasaan hingga sempat mencoba bundir beberapa kali, untungnya selalu gagal. Akibat aksi nekatnya, Angus menderita cedera permanen pada pita suaranya, serta kondisi kejiwaannya jadi terguncang. Keadaan itu membuat Angus semakin tidak percaya diri dan sangat gampang jadi target perundungan atau manipulasi. Angus sebenarnya sangat membutuhkan perawatan ahli kejiwaan untuk menyembuhkan traumanya, tetapi sayang dia justru terpengaruh pada manipulasi Henry Chow. Pada akhir tahun 2012, kondisi keuangan Henry Chow amburadul karena dia masih menganggur dan tidak punya penghasilan tetap. Untuk biaya hidup sehari-hari, Henry yang saat itu sudah berusia 29 tahun masih bergantung pada uang jajan dari ayah dan ibunya. Meski begitu, Henry tidak sungkan menghamburkan uang untuk gaya hidupnya yang mewah dan berinvestasi tanpa perhitungan yang baik, hingga sering merugi. Untuk menutup kerugian investasi, Henry terpaksa berhutang. Melihat perilaku putra mereka, Glory dan Moon sering menegur Henry agar segera memikirkan masa depannya. Akibatnya, pertengkaran di antara mereka makin sering terjadi. Memasuki tahun 2013, saat hutang-hutang Henry semakin menggunung, dia mendapat ide yang menurutnya bisa jadi solusi. Sekitar akhir bulan Februari, Henry memberanikan diri untuk menyampaikan ide itu kepada ayah dan ibunya. Henry meminta mereka menjual apartemen satu-satunya yang mereka tinggali dan hasilnya nanti dibagi 3 untuk dirinya, orang tuanya, dan kakaknya. Menurut Henry, ide itu adalah jalan keluar terbaik bagi mereka semua. Begitulah jalan pikiran seorang narsistik, padahal yang punya masalah keuangan hanya dia, tetapi semua orang harus ikut menanggung kesalahan. Tentu saja ide egois Henry membuat Glory dan Moon jadi sangat marah. Tahun itu sebenarnya mereka berencana pensiun, tetapi bagaimana bisa menikmati masa pensiun dengan tenang bila putra bungsu mereka belum juga sadar. Hari itu terjadi pertengkaran besar antara Henry dan orang tuanya yang kesal, hingga berakhir dengan pengusiran Henry dari rumah. Glory dan Moon juga mengancam tidak akan memberi Henry uang jajan lagi bila tidak segera mencari pekerjaan. Henry Chow pergi meninggalkan apartemen orang tuanya dengan perasaan galau. Dia baru sadar ternyata selama ini ayah dan ibunya merasa kecewa dan menganggap dirinya tidak berguna. Henry tenggelam dalam keputusasaan hingga hampir saja bundir, tetapi untungnya dia bertemu dengan Angus yang berhasil mencegah niatnya itu. Setelah itu Henry berpikir, hubungannya dengan ayah dan ibunya sudah hancur berantakan dan tidak mungkin diperbaiki lagi. Satu-satunya jalan agar Henry tetap bisa menjual apartemen mereka adalah bila keduanya tiada. Henry kemudian memanipulasi Angus agar bersedia membantunya dengan ancaman akan menyakiti ibu Angus bila dia menolak membantu. Akhirnya pada tanggal 1 Maret tahun 2013, Henry pura-pura mengundang ayah dan ibunya makan siang bersama di apartemen Angus. Saat itu, Glory dan Moon mengira Henry ingin berdamai. Sebagai orang tua yang menyayangi putra mereka, keduanya pun setuju. Sayangnya, 7 hari kemudian Glory Chow dan istrinya Moon Siu dilaporkan menghilang oleh kedua putra mereka.
Pada tanggal 7 Maret tahun 2013, Ho Ying dan Henry Chow mendatangi kantor polisi untuk melaporkan orang tua mereka telah menghilang. Menurut Henry, terakhir kali dirinya bertemu dengan ayah dan ibunya pada tanggal 2 Maret di sebuah resto. Saat itu keduanya mengatakan pada Henry tentang rencana berlibur ke Cina. Tetapi tidak ada bukti rekaman CCTV resto yang mendukung pengakuan Henry tersebut. Selain itu, pihak imigrasi tidak menemukan adanya catatan Glory dan Moon pergi meninggalkan Hong Kong selama seminggu ke belakang. Berarti keduanya tidak pergi kemana-mana. Polisi meneruskan pencarian pasangan berumur itu, sedangkan Henry dan kakaknya meminta bantuan media untuk menyebarkan berita menghilangnya ayah dan ibu mereka dengan harapan mendapat informasi dari masyarakat. Selang beberapa hari setelah itu, polisi mendapat terobosan dalam penyelidikan misteri menghilangnya Glory dan Moon. Seseorang memberikan sebuah informasi mengejutkan kepada pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Pagi hari tanggal 15 Maret tahun 2013, polisi menangkap Henry Chow dan rekannya Angus dengan tuduhan pembunuhan. Penangkapan yang mengejutkan publik di Hong Kong itu dilakukan berdasarkan pengakuan Henry Chow sendiri dalam sebuah grup chat WA, di mana dia mengatakan telah menghabisi ayah dan ibunya di apartemen Angus beberapa minggu yang lalu. Salah satu anggota grup WA kemudian melaporkan pengakuan Henry ke polisi. Setelah itu, polisi segera mendatangi apartemen Angus yang terletak di gedung Ho Ying untuk mencari petunjuk terkait pengakuan Henry. Sebuah pemandangan mengerikan menyambut kedatangan mereka di sana. Apartemen itu dalam keadaan berantakan. Banyak noda merah tercecer di mana-mana, bahkan pada dindingnya. Polisi semakin yakin telah terjadi kejahatan di sana. Sejumlah sajam dan gergaji ditemukan. Diyakini digunakan dalam aksi pelaku. Banyak plastik sampah menumpuk penuh berisi pasir dan semen yang digunakan untuk menutupi bagian korban di bawahnya. 2 kelapa manusia ditemukan dalam salah satu kulkas yang ada di sana, sedang kulkas lainnya penuh dengan box styrofoam berisi potongan barbekyuan. Polisi meyakini itu adalah Glory dan Moon, sedangkan yang lain adalah bagian dari mereka. Diduga selama beberapa minggu ke belakang, Henry dan Angus telah menyantap sebagian yang sudah dimasak sebagai usaha menghilangkan jejak. Selama interogasi berlangsung, Henry melempar semua kesalahan kepada Angus dan menuduh pemuda berusia 35 tahun itu telah menghabisi kedua orang tuanya. Menurut Henry, insiden terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 2013 ketika Henry mengundang ayah dan ibunya untuk makan siang di apartemen Angus. Saat itu, mereka bertengkar lagi hingga Henry mengalami cedera pada kakinya. Henry kemudian pergi ke rumah sakit untuk merawat cederanya dan meninggalkan orang tuanya bersama Angus. Ketika Henry kembali ke sana, dia melihat ayah dan ibunya telah tiada dalam keadaan mengenaskan dihabisi oleh Angus. Pengakuan Henry itu sangat berbeda dengan pengakuan Angus, pemilik apartemen. Menurut Angus, saat kejadian dia tidak berada di apartemennya dan baru kembali pada tanggal 4 Maret tahun 2013, beberapa hari setelah insiden terjadi. Saat itu Henry mengancam Angus hingga membuatnya ketakutan dan karena tidak mau Henry menyakiti ibunya, maka Angus pun terpaksa setuju membantu menghilangkan jejak. Meski pengakuan Henry dan Angus saling bertolak belakang, tetapi polisi meyakini keduanya sama-sama terlibat. Henry sempat berusaha menjebak Angus sebagai pelaku utama, dengan sengaja melemparkan buku catatan penuh berisi tulisan cara menghilangkan jejak di bawah kasur Angus. Tetapi belakangan terbukti tulisan tangan dalam buku itu adalah tulisan tangan Henry. Akhirnya, persidangan atas kasus kematian Glory dan Moon digelar pada bulan Februari tahun 2015. Seorang psikolog yang diundang ke pengadilan untuk memberikan analisa terkait perilaku Henry Chow mendiagnosa pemuda berusia 30 tahun lebih itu menderita kelainan jiwa personality disorder dan narsistik akut. Yang mengejutkan, ternyata Henry telah merencanakan aksi kejinya beberapa bulan sebelum dia meminta orang tuanya menjual apartemen.
Fakta itu menghapus motif uang dalam kasus kematian Glory dan Moon. Akhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 2015, hakim menyatakan Henry Chow bersalah atas kematian ayah dan ibunya. Selain itu, Henry juga dinyatakan bersalah karena telah menghalang-halangi kedua korban mendapat pemakaman yang layak. Hakim menilai Henry Chow sangat berbahaya bagi masyarakat, maka dia dijatuhi hukuman seumur hidup, ditambah 9 tahun 4 bulan atas aksinya. Sedangkan Angus dinyatakan murni tidak bersalah dalam insiden itu dan hanya dianggap sebagai korban manipulasi Henry Chow. Angus hanya dinyatakan bersalah karena ikut serta menghalang-halangi korban mendapat pemakaman yang layak dengan hukuman 1 tahun penjara. Angus langsung dibebaskan karena dianggap sudah ditahan selama 2 tahun saat menunggu persidangannya. Sebagai seorang kakak yang bertanggung jawab, Chow Ho-ying membayar seluruh biaya pengacara adiknya Henry Chow, dari awal hingga akhir persidangan. Tetapi setelah itu, Ho-ying memutuskan tali persaudaraannya dengan Henry, bahkan mencegah adiknya yang masih berusaha mengambil warisan orang tua mereka dari dalam penjara. Perilaku Henry Chow yang egois, narsistik, dan tidak punya empati seolah menggambarkan dirinya memang adalah seorang psikopat. Pada bulan Oktober tahun 2017, gedung Ho-ying, di mana apartemen Angus berada, akhirnya dirobohkan karena dianggap angker. Semoga Glory dan Moon beristirahat dengan tenang dan damai di alam baka. Bagaimana menurut kalian? Apakah Angus memang tidak bersalah dan layak diberi hukuman seringan itu? Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.